Halo semua, lagi ada podcast Soal Minggu bareng gue Adeno Albi dan Bang, gak tau gimana kabar lu semua. Gak tau apa lagi yang seru. Gue gak tau sih kalau lagi sekarang yang seru tuh apa. Kemarin ada yang positif. Pertama dalam sejarah umat Islam gelar sholat tarawih di Times Square New York. Gokil. Peristiwa langka, ratusan umat Islam berkumpul sholat tarawih di Times Square New York pada Sabtu untuk menandai mulainya bulan suci Ramadan. Untuk pertama kali dalam sejarah umat Islam itu melakukan sholat tarawih di tempat ikonik. AS ini penyelenggara acara mengatakan kepada media lokal bahwa Muslim yang tinggal di AS ingin merayakan Ramadan di tempat simbolis jantung kota New York yang menunjukkan kepada orang lain bahwa Islam adalah agama yang damai. Gokil. Penyelenggara mengatakan bahwa ada kesalahpahaman tentang Islam. Kami ingin menjelaskan agama kami kepada semua orang yang tidak tahu apa-apa. Islam adalah agama damai. Gokil sih, tapi gokil banget sih nih. Minoritas ya, kayak misalnya malam misa di apa gitu, repot pasti. Heboh pasti Indonesia langsung. Pembulian dan ancaman. Tapi sebetulnya gue gak tau, gue lagi pikir Amerika sama kita lebih toleran mana ya. Kayak orang-orangnya tuh sama sih ignoran menurut gue. Kemarin ada viral penyiar radio putar azan maghrib sebelum waktunya, warga Malaysia batal puasa berjamaah. Gokil. Emang radio masih ada yang denger ya? Salah sendiri udah 2022 denger radio. Gak denger podcast. Ini dia, kasihan banget. Seorang penyiar di radio di Tawau, Sabah, Malaysia menyiarkan azan maghrib lebih awal 4 menit dari waktu sebenarnya. Alhasil seluruh pendengar radio tersebut di Malaysia batal puasa sebelum waktunya. Anjing, puasa hari pertama lagi Minggu. Kejadian itu viral di sosial media. Penyiar radio tersebut bernama presenter radio Tawau Muhammad Safwan Junid. Melalui akun Facebooknya dia menjelaskan kata maaf dan menceritakan kronologi kejadian yang menghebohkan sosial media. Media Malaysia itu. Muhammad Safwan Junid mengatakan bahwa kesalahan teknis mengakibatkan azan maghrib disiarkan 2 kali, 18.16 sama 18.20. Gokil. Disiarkan 2 kali. Tapi ini ada nggak? Gue pengen lihat nih, ada nggak ya status Facebooknya? Gue pengen lihat status Facebooknya, ada nggak yang komen darah lo halal? Darah lo halal ini apa gitu, kayak dibully abis dasar. Gue semoga anak cucu lo membusuk dan raya. Sian banget. Emang dia tau lah, pakai dijelasin lagi, minta maaf di status Facebook. Heran banyak yang antri minyak goreng Megawati. Apakah tiap hari ibu-ibu hanya menggoreng? Sebetulnya yang disebut Megawati Mati itu seru sih kalau lucu menurut gua. Kalau dia komedian, sayangnya kan dia komedian, ini ibu-ibu ngapain sih pada ini, tiap hari goreng aja udahlah gitu. Sarkasme yang tidak tepat ya oleh karakter itu gak enaknya kalau lu udah jadi petinggi gitu. Angkat bicara soal polemik minyak goreng di Indonesia, Megawati hanya menyoroti langka dan mahal harga minyak goreng. Dia mengaku heran ibu-ibu daerah rela mengantri dan berebut membeli komoditas tersebut. Saya sampai mengelus, ada bukan urusan masalah nggak ada atau mahal minyak goreng. Saya sampai mikir, jadi ibu-ibu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya ya? Kayak ibu kan terakhir goreng tahun berapa? Harga minyak goreng masih berapa? Emang lu kalau lu petinggi lu tuh harus benar, lu harus benar di atas lucu, nggak boleh lu lucu di atas benar, itu cuma komedian men. Ditanya bukti publik dukung penundaan pemilu 2024, Luhut tolak buka big datanya. Mengklaim 110 juta pengguna medsos. Upaya pakar hukum menganggapnya upaya pembodohan publik. Big data. Transfer itu cenderung menurunkan data atas penundaan 2020. Rakyat ingin agar pemilu ditunda agar jumlahnya banyak. Harus didengar oleh partai politik. Kalau suara rakyat itu misalnya dapat langsung mendengar secara mudah. Menurut gue yang kayak gini-gini tuh apa ya? Oh, gue tau, gue mau ini karena
Jadi secara branding yang tidak pernah dilakukan ini, jadi kan kita tuh kan kalau udah kepepet baru jalan kan, jadi bukan udah 5 tahun ini membangun branding agar bisa masuk milih. Jadi 2024 tuh memang gua rasa akan menjadi pemilu terakhir atau bahkan masa transisi. Mereka pun juga udah mulai ragu. Jadi orang-orang yang lahir tahun 50-an gitu atau terlibat dari maksudnya zaman kemerdekaan tuh udah lahir anjing. Orang-orang itu akhirnya gone nih. Di 2029 semoga kita udah gak dengar komentar dari si ibu yang sama tentang emang ibu-ibu tiap hari hanya goreng gitu. Maksudnya orang-orang itu udah akan gone. Mereka akan udah lebih tua daripada Soeharto di umur-umur terakhir ya. Kayaknya udah masuk 70-an semua. Nah, oleh karena itu ada 2 trouble-nya. Kita punya figur baru nggak? Atau ya dia tahu ini penghabisan nih. Ini tuh pivotal karena sebetulnya gue juga paham kenapa siapa tuh? Giring Niji, ya Allah. Kenapa dia calon jadi presiden? Karena sebetulnya berdasarkan branding dan tidak terlibat orang-orang yang lebih tua dari generasi muda dan punya kemelut politik sebelumnya, itu saat yang tepat ya. Dia either sekarang atau yang besok gitu. Jadi sebenarnya kalau besok pun juga dia belum tua-tua banget, mungkin like 43 oke lah. Si itu 40 something kan si siapa nih? Ini kalau gue dukung dia kan enggak dong. Obama kan 40 something. Nah, emang di pivotal nih either paling siapa sih di 2024? Ginanjar mau maju katanya, tapi gak akan bisa, gak ada sosok se-Indonesia gitu. Dan media gak ada yang lagi jadi media darling juga, jadi bingung sebetulnya ini tuh akan sia-sia apa kita akan pilih. Tapi apapun yang terjadi akhirnya orang-orang tua itu tersingkir semua. Itu aja sih. Gue nungguin, gue juga sebetulnya nungguin. Gue udah muak dengan yang masih ada kaitan dengan Orba, Orba, reformasi semua. Gue udahlah, bungkus saja. Kita mulai new era, tapi juga ngeliat new era juga siapa yang nongol, ya itulah ya. Oke. Tarif PPN 11%, berlaku harga kuota data dan pulsa semua operator naik. Jumat 1 April, 11% semua bisa 10%. Salah satu penjual pulsa di kuota data di Garut, ya Allah, Neneng mengkonfirmasi bahwa harga reseller pulsa dan kuota data dari seluruh operator Indonesia telah naik, ya ampun. Kenapa dong dari sekian banyak tempat harus di situ? Oke. Langsung aja, let's go to the question. Pilek lagi. Hidup tahi dosen babi, gokil. Jangan sebut nama gue. Soalnya gue nggak nulis nama gue siapa. Jok sampah. Itu tahu. Gue kuliah di salah satu kampus swasta di kota gue. Kualitasnya mediocre, akreditasi kampusnya masih B. Salah satu alasan gue kuliah karena gue belum siap kerja. Jadi gue kuliah biar gak kelihatan. Biar kelihatan ada kegiatan gak nganggur-nganggur amat. Tapi keluarga gue gak sanggup buat bikin gue kuliah. Guru SMA gue ngasih tahu ada jalur beasiswa. Keep kuliah itu program beasiswa dari pemerintah buat orang yang kurang mampu. Kalau udah beasiswa lu bebas dari biaya kuliah. Ditambah dikasih uang living cost yang tiap daerah berbeda. Paling besar itu living costnya dapat 1,4 juta per bulan. Baru gue jurusan SMK teknik komputer dan jaringan. Singkat cerita gue masuk ke universitas terdekat dari rumah gue, ada berharap dapat nih beasiswa, ada berharap uang dari living costnya gue kumpulin buat beli laptop. Gue tahu sedikit-sedikit soal ngoding jadi pengen buat aplikasi dan lain-lain. Tapi kok abis 1 semester gue belum dapat kabar kalau gue dapat beasiswa tersebut. Teman-teman yang lain udah nikmati biaya living cost, sedangkan gue masih nunggu kabar hasilnya. Keputusan walaupun gue dapat pun atau enggak beasiswa IPK gue di semester pertama itu 37,3 mungkin. Dan akhirnya di semester kedua ini gue dapat kabar kalau gue nggak dapat tuh beasiswa. Di benak gue berpikir mampus nih hidup. Mau berhenti kuliah udah terlanjur. Saya yang udah dapat 1 semester
mau lanjut kuliah ke depan biayanya dari mana, ditambah biaya semester pertama masuk ke tunggakan dan wajib dibayar kalau mau lanjut. Walaupun dapat dari keringanan dari kampus, biaya semester saya jadi dibayar setengahnya, tapi kan tetap ada yang harus dibayar pakai duit. Sedangkan gue melihat orang-orang yang dapat beasiswa KIP kuliah itu malah orang-orang yang terlihat mampu, tai lah. Paman gue sebenarnya udah ngasih tawaran kerja gue, tapi belum gue ambil. Orang alasan gue kuliah salah satunya karena gue belum siap kerja, ini malah tawarin kerja. Ya gue gak ambil, dan sekarang gue malah kayak kuliah ambil kerja, tai lah hidup. Sekarang harus siap. Emang gue ditakdirkan bekerja dalam waktu sedekat ini. Gue bingung ke depannya kalau gue ambil tuh pekerjaan, takut gue gak fokus kuliah. Tapi gue kalau nggak ambil tuh kerjaan, gue dapet duit buat bayar kuliah gue dari mana? Ditambah dosen babi, saya ngubah jadwal kuliah, mentang-mentang kuliah masih online. Ada aja dosen yang nyatuin beberapa kelas, biar waktu ngajarnya cuma satu kelas doang. Dengan alasan saya ada rapat, saya sibuk, saya ada ini, tai lah. Dosen babi gerukah jadwal saya enaknya. Kalau gue kerja pasti jam kerja yang gue keganggu. Ditambah tugas kuliah yang numpuk bukan main. Apalagi tugas kelompok yang mengharuskan gue kerja kelompok nanti. Gimana kerjaan gue kalau gue ambil kuliah nanti? Ya ada saran gak bang? Gue harus ngapain? By the way gue selalu dengerin podcast sambil ngerjain tugas kuliah gue. Buat menutup gue mau nanya, lu kena covid itu dari tukang parkir atau memang lu nonton konser atau memang berkumpulan bang? Terus gitu ya tai lu semua. Menurut gue gak akan ketemu jawabannya sampai lu jalanin. Jadi tinggal jalanin aja. Gue nggak tahu gimana caranya dan itu cuma ketemu dinamiknya kalau lu udah jalan, kalau nggak susah. Gue kena covid itu karena apa ya? Gue nggak tahu sih karena apa, tapi kayaknya gue ngerasa ya udah saatnya aja sih.